Kayak kok Sebentar. dibisukan pesannya, bro. Bentar, saya nggak tahu bro. Bentar. Udahlah, Loh, kita kan saya bicara di atas dibisukan ini ini. loh. Nggak bisa ngetik komen saya loh. Anda membahas tadi, dari tadi membahas tasawuf, ternyata Anda nggak ada referensi untuk itu ya? Loh, yang Baru mau bahas belajar dari tasawuf kita-kita ya? itu Bang Malikin Gak ada lah ya. bang. Dia Sebentar kan ya. untuk Sebentar. menutupi ketidaktahuannya dia bertanya bang. Cuma Nama kamu Abdul Qadir Jilani itu maksudnya apa, bro? Nggak perlu bahas Nggak ada nama itulah maksud bro. apa-apa. Ini cuma ambil orang siapapun boleh mengambil nama apa Kristus untuk pun ini boleh. Adinda Wafi Nama kan ada Kristus nggak perintah. masalah. Gitu, Aku silakan. utus kau cerdik seperti ular. Sepengetahuan bro Wafi, asal muasal itu kata tasawuf itu dari peristiwa apa? Mang jenengan bro, biar gak salah paham kita ngomongnya. Salaf itu apa sih pemahaman sampean, Abdul Qadir? Ya 300 tahun pertama lah apa Di namanya. kitab apa itu referensinya itu bro? Saya mau lihat bro. Kalau dari kitabnya saya nggak. Bentar ya. Kamu Bentar, itu bro. hanya ingin menutupi ya ketidaktahuan Anda, lalu bertanya seolah-olah nanti saya yang menjawab. Padahal apa yang Anda sampaikan dari A sampai Z barusan tidak berdasarkan referensi. Sampai menuntut saya keluarkan referensi aslinya, Anda pelangak pelungu, nggak bisa baca Arab. Referensi yang mana datanya? Referensi yang mana? Nah, Nanti ternyata gini, setelah bro, saya kasih nanya referensi. baru satu Gini. kali ya nanya referensi Bro, ya, ternyata nanti gini cuma ya. modal katanya. Apakah kamu tahu sejarah tentang tasawuf? Kan itu Lu kan sudah saya pertanyaannya. sebutkan sama referensinya barusan. Lalu pertanyaan Sudah yang kau lengkap, bilang bahkan itu sudah jangan ditulis jangan sama- asumsi bro. Mana datanya? Jangan atas Maka kata gini, kau. Saya mau Gimana sih? bertanya nih. Gitu loh. Anda coba buktikan bahwa ilmu tauhid itu sebagai parameter uji ilmu lain. Sedangkan tauhid itu sendiri pun konsep. Tasawuf pun konsep. Jadi parameter uji itu harusnya Quran Anda gitu. Kalau Anda Berapa kali sudah saya buat kamu muntah darah dengan data-data kayak begini. Pertama begini, Bang Suma, Tuhan Yesus itu bukan manusia yang bertasawuf. Itu clear, itu jelas. Nubuatan Mesias itu tidak ada hubungannya dengan manusia yang bertasawuf. Tanya saya yang muncul ke Bang Suma dan Bang Wafi menjelaskan ini, apakah Nabi Muhammad sendiri adalah manusia yang bertasawuf? tadi Ustadz Suma udah cocokmologi Matius 5 ayat 3 dan Yohanes 10 ayat 30. Kenapa saya bilang cocok? Nah, kalau saudara Daniel tadi mengatakan tentang Yesus tidak bertasawuf, ya, tapi faktanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, yang jadi masalah kemudian ketika saudara-saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus di dalam perjanjian baru itu adalah orang yang ahli tasawuf. Itu yang pertama ya. Bentar. Ini Abdul Qadir udah selesai bro. temanya mau Atau apa masih kita ada? nih? Bentar, kerbau betina. Belum bang. Ini kan Silakan tadi lanjut, submateri kan sudah disampaikan oleh Bang Wevi dengan ditunjukkan sebuah link yang Islamiyah dengan bahasa Arab semua. Kemudian kita orang Kristen Khawarij daripada Yesus itu disuruh membaca dalam bahasa Arab, ya, dengan mengatakan kita umat terjemahan, betul ya. Nah, makanya ketika substansi ini kemudian kita tanyakan kepada Bang Zuma untuk membaca seperti yang dibaca oleh Bang Wevi, dia bisa enggak? Dengan tolak ukur yang sama. Yang tidak bisa membaca adalah seorang yang umat terjemahan seperti itu. Oke. Silakan Bang. Iya, nggak Silakan. apa-apa. Saya dikatakan umat terjemah, nggak masalah. Tapi kan kitabku bahasa Arab dan saya bisa baca, kan gitu. Oke, Iya, udah. giliran saya sekarang ya, teman-teman. Silakan. Oke, jadi berbicara mengenai tasawuf. Tasawuf itu ketika ilmunya diantaranya adalah hulul, itu didudukkan sama seperti ilmunya Yesus. Disitulah sesatnya. Itu yang perlu saudara pahami. Tapi keberadaan daripada tasawuf itu sejak ada Al-Quranul Karim diperkenalkan oleh Rasul Muhammad SAW. Tasawuf itu ada. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Itu tasawuf itu.
alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini dasar-dasar tasawuf. Lalu kemudian di ayat lain dalam Al-Quran itu diterangkan falam taqtuluhum walaki, untuk kemudian mereka lakukan suatu hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh seorang tokoh yang kemudian banyak pengikutnya ya. Saya sebut saja Abu Al-Muqis Al-Husain Ibnu Mansur yang lahir di Persia pada tahun 800 sekian gitu. Ini yang kemudian mendudukkan poin al-hulul sama seperti Yesus, bahwa bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil tubuh manusia, meminjam tubuh manusia, berdiam diri dalam tubuh manusia. Ketika kemudian Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, para pemaham al-hulul yang tidak sadar itulah ya yang menganggap bahwa Yesus yang manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, sehingga dikatakan dua nafsu. Cuma ini tanya tasawuf kok malah ke Alkitab. Bentar bro, nggak apa-apa, biar wawasan butuh wawasan. Kalau Bang Suma hadir, wawasan disiapkan supaya paham. Ya, jadi pemahaman hulul itu menganggap bahwasanya pencipta langit dan bumi itu masuk ke dalam tubuh manusia, tinggal di dalam. Karena dia sudah merasa makrifat, dia merasa bersatu dengan Tuhan. Nah, yang jadi masalah sekarang, ketika dalil-dalil tasawuf ini diterapkan di dalam kehidupan umat Islam, tidak ada satupun umat Islam yang menganggap sufi, dalam hal ini orang-orang yang suhud, orang-orang yang sudah melakukan teori dan praktek di dalam menyatu dengan Tuhan, itu tidak ada yang menganggap dia Tuhan. Celakanya ketika ada orang yang kemudian bertasawuf, orang yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lantas dianggap Tuhan. Itu menyalahi, itu tasawuf sesat itu yang itu. Jadi saudara harus paham, tasawuf itu sudah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim kepada umat Islam. Walillahil musyriku wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Itu yang perlu Anda pahami. Milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, ini orang-orang yang menggunakan ilmu yang tadi, kawan-kawan, ya, itu menyalahi ilmu tauhidullah. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi manusia yang mengalami ini itu tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Yang celaka yang ada di sekelilingnya, karena melantiknya menjadi Tuhan. Demikian sementara. Iya. Cuma pengen nanya Bang Zuma, yang Bang Zuma tadi bacakan, yang tadi sampaikan tadi dari pemahaman hululiyah tadi itu, Bro Zuma ambil dari kitab mana gitu? Bacaan yang Bro Zuma bacakan tadi ini, yang disampaikan tadi ini, pemahaman ini diambil dari mana? Biar saya catat dulu. Kita belajar tentang konsep, kawan. Iya, itu kan bro kan konsep itu kan dibuat ya, dikonsepkan oleh manusia, betul ya? Bukan Allah yang konsepkan. Gini. Harusnya dipahami dulu ya, secara etimologi ya. Secara etimologi. Bro, saya kok dibisukan pesannya, bro? Bentar, saya nggak tahu bro. Bentar. Udahlah, kita kan bicara di atas ini loh. Nggak bisa ngetik komen saya loh. Udah bro, bicara di atas ini aja. Kamu kan bisa bicara di atas, Wafi. Kenapa saya dibisukan? Kenapa? Itu kok ngambek kali kau. Aduh, kenapa? Yuk takut ya? Bukan takut. Gak ada, ngapain juga di atas, ngobrol aja. Monggo bro. Jangan framing hal-hal kecil begitu bro, ya, oke? Oke, ya, harus dipahami dulu tasawuf ini asal muasalnya dari mana, harus bisa kawan-kawan menjelaskan, karena saya melihat penjelasannya tumpang tindih dari tadi. Silakan Bro Abdul Qadir. Iya, kan yang Bro Zuma tadi jelaskan tentang pemahaman dari golongan apa tadi, uluhiyah ya. Itu kata Bro kan itu menjelaskan tentang tasawuf itu ya. Nah,
yang bro baca tadi berkenaan dengan ilmu tasawuf tadi, ini bro ambil dari kitab apa atau dari link apa? Biar saya catat dulu, nanti saya pelajari ya. Silakan bro. Banyak itu, banyak kitabnya dijual kalau Anda mau belajar. Bentar, yang bro baca sekarang, yang bro baca sekarang. Saya Yang tidak bro lagi pahami membaca. sekarang. Saya lagi tidak Jadi? membaca. Cuman saya berarti pernah karangan membaca. itu ya, Juma. Itu Hilul karangan. kitab mana? Ma'quda itu kitabnya. Saya pernah baca. Apa judulnya? Ya, Hilul Ma'quda itu salah satunya. Itu kitab yang berbicara tentang tasawuf kaitannya dengan hulul. Itu juga siapa termasuk yang salah satu nulis dari gitu? kitab kuning. Saya tahu. Imam siapa yang nulis? Biar saya tahu, nanti saya cari ya. Ya, Orangnya kecil. Ya, Bro itu dari Maliki, imam siapa? aku Bro yang pernah baca turun itu dari sebentar siapa? ganti device ini. Suara Iya bro. putus Oke. ini. Oke bro. Aku turun Yang saya sebentar ya. sebutkan tadi, Bang, Abu Al-Muqis ya. Putus. Abu Al-Muqis Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Abul Makusis. Iya. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Iya. Abul Anda membahas dari tadi membahas tasawuf, ternyata Anda nggak ada referensi untuk itu ya. Loh, Baru mau bahasa belajar dari tasawuf kita ya. itu Bang Maliki. Gak ada lah Bang. Dia Sebentar kan ya. untuk Sebentar. menutupi ketidaktahuannya dia bertanya Bang. Juma tadi sudah Ini yang dibuka. bahas tadi siapa? Makanya Yang bahas itu kan dibaca. Malikil. Malikil yang membacakan, Malikil yang Teratur tahu. bro, teratur kawan-kawan. Gitu loh. Jangan tumpang tindih. Kerbau Terus, betina nanti Nama kasih kamu kesempatan, Abdul bro. Qadir Jilani itu maksudnya apa Bro? Apa itu? Nama Eh, kamu nggak Abdul perlu, Qadir nggak Jilani perlu, itu nggak maksudnya perlu apa Bro? Nggak perlu bahas Nggak nama ada itulah maksud bro. apa-apa. Ini cuma ambil orang siapapun boleh mengambil nama apa Kristus. Untuk ini Adinda Wafi kan ada Kristus perintah. nggak masalah. Aku utus kau cerdik seperti ular. Gitu Oh, Bang. Itu gitu. deh. Iya. Siapa? Itu Saya amanah nggak dari pernah- kitab. Saya nggak pernah nyala-nyalain Islam. Saya nggak pernah mengoreksi Islam, menyala-nyalain Islam. Malah saya bertanya. Kalau saya bertanya, apakah saya dianggap seorang yang penyesat? Enggak kan? Enggak, orang nanya nama Anda loh. Bentar dulu. Kita fokus ke topiknya. Silakan Kerbau Muslim betina itu mau nggak boleh tambahkan. ditanya. Kerbau betina mau tambahkan apa bro? Silakan. Oke, Saulus tadi yang aja itu dijelaskan. ganti nama jadi Paulus loh Bang. Ada tujuannya. Jadi nama itu kita udah ada dewasa. Kita udah dewasa. Jangan kekanak-kanakan lah. Sajikan sesuatu yang bermanfaat. Oke. Ya, yang berilmu gitu loh. Makanya saya mau catat ini Abul Malasis dengan ilmu siapa tadi? Aduh. Saya catat nih. Tadi dari siapa pengarangnya? Abul siapa tadi, Bang? Abul siapa? Silakan. Gini aja Bro. Itu ya. Kamu Iya, saya catat, nggak apa-apa. buka, Saya ya, catat. ya, coba catat ya. Kalau kamu Iya. ingin belajar tasawuf, catat ya. Namanya Ar-Risalah Al-Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi. Itu Imam Kusyairi. Kusyairi. Ini abad berapa Imam ini? Berapa Hijriah? Loh, ya tinggal di-download Bro. Nanti kan kamu tahu itu Bro. Dia Oh, ada di iya. abad berapa, pelajari dulu Imam gitu. Kusyairi. Risalah apa tadi, Bro? Al-Kusyairiyah. Al-Kusyairiyah Risalah ya. Al-Kusyairiyah. Iya. Dari Imam Kusyairi ya. Ya, beliau itu Ya. menulis buku yang berjudul Risalah Kusyairiyah yang isinya menerangkan tentang istilah sufi, tasawuf, dan lain sebagainya. Oke, Gitu. ini termasuk salaf bukan ini? Imam salaf bukan? Atau sudah di atas Loh, 300? beliau itu adalah ulama kholaf. Tahu kholaf nggak? Gini. Udah bro. Tahu nggak Gini, kholaf Bro? Gini, Nggak udah. tahu kan? Nggak tahu lah. Ya, silakan. Udah. Nah, gini. Sepengetahuan Bro Wafi, asal muasal itu kata tasawuf itu dari peristiwa apa? Nah, tasawuf Sejarahnya. itu kan dari Awal kata mulanya. sufi ya. Orang-orang tasawuf itu kan namanya sufi. Nah, orang sufi dan tasawuf itu baru dikenal pada akhir abad kedua Hijriyah. Abul Qasim Al-Kusyairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah menerangkan bahwa para tokoh panutan kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diberikan gelar as-sahabah. Sahabat dulu, tidak ada gelar yang lebih tinggi daripada gelar sahabat.
Tidak ada di Oke, zaman oke, oke, oke. Rasulullah. Nah, Oke. baru diketahui orang tasawuf itu namanya sufi dan ilmunya namanya ilmu tasawuf. Dengan ilmu itu kita tahu untuk membersihkan hati. Nah, itu ada di eh, kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Bisa dilihat nanti, Bro. Itu pun kalau sampean bisa bacanya gitu loh. Nah, bisa dilihat itu bahwa itu baru dikenal di akhir abad kedua, masuk abad ketiga. Makanya saya di awal mengatakan 300 tahun pertama. Dor gitu. Itu Jadi- salaf ya, 300 tahun pertama kan masuk kategori imam salaf gitu Oke. ya. Jadi Saya nanya, Bro. Salaf itu apa sih Sebentar. pemahaman jenengan, Bro? Biar gak salah paham kita ngomongnya. Salaf itu apa sih pemahaman sampean? Abdul Qadir? Ya 300 tahun pertama lah, apa Di namanya? kitab apa itu referensinya itu, Bro? Saya mau lihat, Bro. Kalau dari kitabnya saya nggak ngambil dari sebuah kitab ya untuk mengetahui pemahaman salaf itu Loh. ya. Dari mana sampean tahunya itu? Saya banyak dengar ya khotbah Oh, ceramah dari para dengar. ustadz-ustadz gitu. Makanya saya konfirmasi kalau benar Ada berarti ya referensi benar kata berarti ustadz ya? itu, kalau salah berarti Ada ya referensi berarti ya? salah. Iya, berdasarkan dari Oke, ustadz sendiri ada dia, bukan referensi. dari pribadi gitu. Oke, Benar nggak dari itu, Bro? Salaf itu referensi. 300 tahun pertama, Makanya betul nggak? balik. Kamu Nggak, itu mau bener nggak? belajar atau mau Nggak, gimana? saya tanya. Monggo Bang Zuma, lanjut Bang. Iya, benar nggak itu? Salaf itu begitu nggak, Bro? Bro Wifi, bener nggak? Bentar ya. Kamu itu Bentar, hanya Bro. ingin menutupi ya ketidaktahuan Anda, lalu bertanya seolah-olah nanti saya yang menjawab. Padahal apa yang Anda sampaikan dari A sampai Z barusan tidak berdasarkan referensi. Setelah sampean menuntut saya untuk mengeluarkan referensi, Iya. sampean menuntut saya keluarkan referensi aslinya, Anda pelanga pelungu. Nggak bisa baca Mana? Arab. Referensi di yang mana mana, Bro? datanya? Referensi yang mana? Nah, Nanti ternyata gini, Mana setelah referensi saya yang nanya referensi? baru satu Gini. kali ya nanya referensi Bro, ya, ternyata nanti gini cuma ya. modal katanya. Bro Katanya Ustadz ini, Wifi, Ustadz iya. itu. Nah, Nanti Bro ini kasih kan Bro kasih referensinya, nanti biar Bang Zuma ngajarin saya kalau baca. ingin menutup ketidaktahuan Anda, nggak usah ya nebeng ke orang lain. Nggak usah nebeng ke orang lain. Gitu. Loh, enggak, kan- Bilang kan- aja, kan- saya kan tidak orang tahu. Kristen umat terjemahan, Saya hanya betul ya? sok-sok tahu aja. Kalau bahas tasawuf dengan saya salah kamu, Bro. Mati Nah, kan udah. kayak Enggak. Dengan Bro menampilkan data dalam bahasa Arab, iya toh? Kan orang Kristen nggak bisa Standar baca. Anda di awal ya, standar Betul Anda ya, di Bang, awal harus pakai referensi kalau bicara. Setelah saya menuntut Anda untuk menyampaikan referensi, satu pun Anda ada ternyata hanya katanya-katanya. Iya, dari Ustadz, Bro. Saya dengar ceramah itu sering saya dengar ceramah dari YouTube, dari media-media, dan saya sering, Coba. makanya saya bisa memberikan Sampai pemahaman nggak perlu seperti itu. meneliti, Bro. Bro Abdul, Makanya saya coba kita konfirmasi ulang betul lagi nggak? pertanyaan dari Bro Malikil. Bro Malikil kan bertanya kayak gini. Nah, Wafi, apakah kamu tahu sejarah tentang tasawuf? Kan itu Loh, kan sudah saya pertanyaannya. sebutkan sama referensinya Nah, barusan. lalu pertanyaan Sudah yang kau lengkap, bilang bahkan itu sudah jangan ditulis jangan sama- asumsi, Bro. Mana datanya? Jangan atas Maka karangan ini, kau. saya mau Gimana sih? bertanya nih. Gitu loh. Yang kau bilang itu karangan kau, nggak ada Tadi buktinya. minta nama kitabnya saya kasih, siapa pengarangnya saya kasih. Kan sudah lengkap saya, Bro. Saya bacakan isinya. Sampean kalau memang mau mencari referensi Sarah, saya ya cari. Saya minta satu referensi tadi katanya ternyata referensinya katanya-katanya. Ini apa diskusi ini berarti? Hindari Saya mau debat nanya, kusir. boleh nggak? Udah. Monggo Bang, Dari- monggo Bang. Nah, ini kita baca literatur ya. Ini sejarah tasawuf. Ya, ini awal mula muncul kata tasawuf. Mata di papan Kitabnya tulis. ditunjukin dulu anunya. Kitabnya, kitab apa itu, pengarangnya siapa, saya gitu mau dulu dong. Tadi saya mau tunjukin, Bro nggak mau. Tunjukin dulu. Iya. Tadi kata Abdul Qadir ini suruh tunjukin dulu apa nama kitabnya, pengarangnya siapa, di abad keberapa. Harus sama dong standarnya. Ayo. Oke, mata di papan tulis saya Wafi ya. Simak kamu. Wah, Tadi sok-sokan kan- nggak punya referensi sama sekali. Astagfirullah, ini kok kenapa kayak anak-anak semua sih? Tasawuf antara Ghazali dan Ibnu Taimiyah karya siapa itu, Bro? Kamu Siapa anak yang TK, nulis, Bro? kamu diam dong. Gini kamu anak TK, kamu diam. Dengar guru Siapa yang ngomong. nulis itu, Bro? Tasawuf antara Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu, Bro?
Apa itu? Yang nulis, yang membuat buku itu siapa namanya, Bro? Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Di Ya, sini yang nulis siapa itu, kurang Bro? jelas. Kurang jelas. Oke. Nih. Yang nulis, yang Abdul, ya tuh capek deh. Abdul Fattah Sayyid Ahmad. Oke, Abdul Fattah Sayyid Ahmad. Saya buka juga gitu. Biar jelas referensinya, Abdul bukan katanya-katanya kayak tadi. Monggo. Capek deh, Bro. Bro Wevi jangan bilang Nah, tenang ya. katanya-katanya dong. Itu kan dari Ustadz yang bilang, bukan saya, bukan si A si B. Ya terserah sih mau diterima enggaknya. Gitu loh. Menutupi ketidaktahuannya, Enggak. menyandarkan nama Ustadz kamu, Bro. Enggak, Bilang saya aja kamu ini itu kan gak tahu saya kan apa-apa. orang Kristen. Saya kan belajar. tenanglah. Jadi bro kalau berbenturan Oh, dengan belajar Ustadz lain katanya. ya Dari silakan referensi gitu loh. primernya berarti ya. Tenang dulu Ustadz Bro. Wafi, Anda dari tadi Udah. hanya Udah. bicara nggak ada isinya, percuma. Loh, Ini. bukannya kamu Sebentar, yang ada Bro. isinya. Udah, Bro. Udah. Awal lah, dewasa lah, kita kasih suatu tontonan yang menarik ya. Awal mula munculnya kata tasawuf, para pakar berbeda pendapat. Jadi para pakar berbeda pendapat seputar kapan dan siapakah orang yang pertama kali disebut sufi. Pendapat mereka terangkum dalam keterangan berikut. Pendapat pertama, Ibnul Jauzi berpendapat bahwa orang yang pertama kali diberi sebutan sufi adalah Al-Gauts bin Murrah. Al-Jauzi mengatakan Al-Gauts, bawa ya. Al-Gauts dinamakan Sufah, ya, karena anak dari ibunya tidak ada yang sang ibu pun bernasar jika anaknya hidup, maka ia akan memakaikan sufa, topi dari bulu domba. Sufa itu dari bulu domba di kepala anaknya itu, dan ia akan mengikat anaknya di sisi Ka'bah. Oke, akhirnya ibu Al-Gauts melaksanakan nasarnya, dan sejak itu Al-Gauts dan anak-anaknya dipanggil Sufa. Oke, lanjut dulu kawan-kawan. Bentar. Ya, saya mau nanya nih ke Ustadz Suma. Sebelumnya tadi dia mengatakan bahwa ilmu tasawuf yang bertentangan dengan ilmu apa? Tadi apa tuh katanya tuh yang paling utama dalam bukan tauhid ya. Anda coba buktikan bahwa ilmu tauhid itu sebagai parameter uji ilmu lain, sedangkan tauhid itu sendiri pun konsep, tasawuf pun konsep. Jadi parameter uji itu harusnya Quran Anda gitu. Kalau Anda pernah belajar filsafat ya, jangan Anda uji konsep ya, uji konsep tasawuf dengan konsep tauhid, itu lemah, karena konsep tauhid dan konsep tasawuf itu pun harus diuji gitu. Parameternya Quran Anda, jangan uji konsep dengan konsep lain, itu ngawur namanya. Itu kalau mau uji kebenaran dalam ajaran itu harus lihat koherensinya itu ada nggak dengan kitabmu. Itu kalau mau belajar filsafat itu begitu. Ini saya belum masuk ke substansi nih. Silakan kamu jelaskan. Kayaknya jauh dari device ini Bang Zuma. Kalau enggak dari pusat wifi mungkin. Gimana? Bro, kerbau. Sorry. Saya mute, saya termute tadi oleh tuan rumah. Silakan. Anda tanyakan apa? Bentar, berarti kawan Suma ini kagak nangkap apa yang saya bawakan dari tadi, ya. Enggak, jadi kayaknya saya termute. Sebentar bro, percuma kayaknya. Tapi sini, saya kasih ada 6 pandangan ya, menurut siapa sini ya. Saya harap mata di papan tulis ya kawan, supaya saya tidak mengulang-ulang.
Gimana Di guru antara kita cuma nyontek aja terus di Google? Duh, ini bukan Google, ini kita, bro. Iya, dari Di kitab antara dari Google. Terus iya sama. Lah kita kan di dunia jauh, bro, ya kan? Di antara definisi tasawuf adalah sebagai berikut. Enggak, maksudnya Ma'ruf, ketika Anda membawa materi itu harus dari dalam kepala, bukan ngambil dari bro, internet. dikit lagi saya pinjam ke Yaman ente. Itu kan data Bang Zuma, data tulisan, bukan asumsi. Nanti Cuma ini hidup di buktikan, zaman batu, jadi dia nggak pakai teknologi. nanti buktikan kitab yang PDF yang saya bawa ini salah. Nanti bro Enggak, buktikan. karena kamu itu sudah terbukti seringkali membawa data-data yang tidak sahih. Berapa kali sudah saya buat kamu muntadara dengan data-data kayak begini. Datamu Gitu aja nggak loh. ada, kamu mau bilang data orang itu nggak sahih? Mana datamu? Udah tenang ya. Tadi Abdul Qadir Di udah bawa data, antara kamu kok udah nolak? di antara definisi cuma kata-katanya tasawuf, bukan datanya Wafi. bentar bro. Dia sebagai berikut. Kita tenang ya. Ma'aruf Al-Karki wafat 200 Hijriah mendefinisikan tasawuf sebagai menempuh hakikat dan memutuskan harapan kepada sesama makhluk. Kedua, Abdul Hasan Atsyawan, tasawuf berarti membenci dunia dan mencintai Allah. Ya, berdasarkan pada dua definisi di atas, maka tasawuf bisa diartikan sebagai bersuhud di dunia, mengkhususkan semua amal hanya bagi Allah dan meninggalkan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Ini bahaya loh, meninggalkan syahwat. Nah, definisi ini boleh jadi benar karena tasawuf pada fase-fase awalnya belum dicampuri oleh pikiran-pikiran dan keyakinan luar. Ketiga, oleh Al-Kitani wafat tahun 322 Hijriah mendefinisikan tasawuf sebagai akhlak. Maka barang siapa menambah akhlaknya berarti ia telah menambah kesucian dirinya. Nah, keempat, akhlak sunni, ya, dan keluar dari akhlak rendah. Tasawuf menurut definisi yang disampaikan oleh Al-Kitani dan Al-Hariri berarti menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Oke, ini Al-Junaid mendefinisikan tasawuf sebagai engkau bersama Allah tanpa adanya hubungan. Ia juga mendefinisikan tasawuf berarti engkau dikhususkan oleh Allah dengan kejernihan. 6. Asy-Syibli mengatakan tasawuf adalah memulai dengan mengenal makrifat Allah dan mengakhiri dengan mengesahkan Allah. Oke, Al-Kitani juga mengatakan berarti syafah, jernih, dan masyahadah, menyaksikan. Banyak sih tasawuf ini pengertiannya. Silakan lanjut. Lanjut. Di mute lagi. Jadi gini, kalau berbicara mengenai tasawuf, dasar pijakannya di dalam Islam itu banyak datanya ya. Dalam Al-Quran, tasawuf itu pijakan-pijakannya diantaranya adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah dan beberapa ayat yang tadi sudah kubacakan. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Ini dasar-dasar tasawuf. Bertakwa hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Dan di antara dasar tasawuf juga bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, definisi yang saudara bawa tadi tentang tasawuf sebenarnya itu sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Ya. Termasuk Yesus itu mengajarkan tasawuf. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu tasawuf. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang menghibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu adalah dasar-dasar tasawuf. Meninggalkan kehidupan duniawi menuju kepada suhud. Itu tasawuf. Ya. Jadi tasawuf itu bukan hal baru. Jadi kalau Anda mengatakan tasawuf itu apa? Dasarnya dari mana? Sebenarnya kalau kita ini mengkaji dari semua aspek keilmuan, tasawuf itu dasar-dasar pijakannya adalah mencintai Allah lebih dari segalanya. Itu tasawuf. Nah, kalau Anda mengatakan meninggalkan syahwat itu bahaya, Yesus meninggalkan syahwat. Makanya menurut iman saudara tidak menikah dia. Begitupun Paulus. Ya, tapi tidak begitu maksudnya meninggalkan syahwat. Artinya meninggalkan keinginan-keinginan yang bisa menjerumuskan orang tersebut jauh dari mengingat Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai tasawuf, itu adalah satu kaidah ilmu yang tidak bisa dilepaskan dari Al-Quranul Karim, dari umat Islam. Dari surah Al-Ikhlas itu muatannya, cakupannya itu tasawuf semua. Qul huwallahu ahad, tasawuf. Allahus samad, tasawuf. Lam yalid wa lam yulad, itu tasawuf. Cuman kita harus memahami bahwa untuk sampai kepada sufisme, ilmu sufi, ya, yang diinginkan oleh Allah, itu ada tangga-tangga, ada fase-fase, ada stasiun-stasiun yang harus kemudian dilalui oleh manusia untuk sampai ke sana. Akhirnya berujung kepada makrifat. Kalau sudah makrifat, maka itu tadi di dalam kitab saudara, aku dan Bapa adalah satu. Itu makrifat tuh. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Allah, aku ini adalah Tuhan. Ya. Itu yang jangan disalahartikan di situ. Ketika ada orang yang bermakrifat lalu kemudian aku dan Allah itu adalah satu, lantas dianggap Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan aku lebih dekat, ya, dengan urat nadi mereka, lebih dekat dari urat nadi. Artinya Allah itu wujud. Nah, tapi yang bisa memahami ini hanya sufisme. Kalau orang yang sifatnya selalu berdasarkan firman majas, bisa jadi ketika ada orang yang mengatakan akulah Tuhan, akulah dia, itu disembah. Nah, ini celakanya kalau bertasawuf tanpa bimbingan daripada guru. Jadi hulul tadi bisa menyesatkan orang-orang yang bertasawuf tanpa didasari dan kaidah tauhid. Saya kira begitu, teman-teman. Oke, saya boleh tanggapi ya, Bang. Gantian ya, yang nanya ya. Dari tadi kita ditanyain ini loh. Saya tanggapin dulu sih Suma. Karena dia Ya, sudah setelah itu kita nanya ya. Itu perlu ditanggapin dulu itu. iya. Iya, setelah Itu nanggepin kita yang nanya. dari Bang perlu ditanggapin dulu, bro. Iya, Perlu iya. tanggapin Iya. karena kalau nggak salah statement yang inline sudah dua kali Bang Suma menyampaikan di statementnya, dan itu sepertinya memang perlu ditanggapin supaya kita masuk dalam diskusi kan. Oke. Gimana? Iya. Setelah menanggapi kita Bang gantian Suma nanya. sama Ustaz Masa Rafi. bisa nanya toh? Ya, kita dan tanggapin mau ya. ditanya. Ah, Oke. tanggapin. pertama begini. Ya. Pertama begini, Bang Suma. Tuhan Yesus itu bukan manusia yang bertasawuf. Itu clear, itu jelas. Nubuatan Mesias itu tidak ada hubungannya dengan manusia yang bertasawuf. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yesaya 8 ayat 14 itu jelas dikatakan bahwa Yoteva itu sendiri akan hadir, ya, dan persemayamnya itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi itu berasal dari dirinya sendiri, bukan tubuh manusia yang didiami gitu loh, ya. Itu pertama. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, ya memang dia adalah Bapa itu sendiri. Gitu ya. Jadi dia bukan manusia yang bertasawuf, bukan. Hal yang kedua adalah ketika kita melihat penjelasan Bang Wafi sama Bang Suma terkait tasawuf ini, jadi manusia itu seolah-olah terlepas dari situasi tubuh materi, ya. Jadi ada dua hal ya di situ yang dia lihat manusia, antara aspek goibnya dan aspek materinya.
semakin dia ke aspek yang gaib itu, nanti dia akan nyatu dengan Tuhan, kan begitu. Terus itu juga ada dua pandangan sih kalau nggak salah ya. Apakah tubuhnya itu ikut melebur jadi gaib semua atau sebaliknya? Nah, bisa diperbaiki nanti kata goib di situ ya. Mungkin nggak tahu kawan-kawan pakai istilah apa tuh. Nah, jadi berbeda sekali dengan Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus ini adalah Tuhan jadi manusia. Nah, pertanyaan saya yang muncul ke Bang Suma dan Bang Wafi menjelaskan ini, apakah Nabi Muhammad sendiri adalah manusia yang bertasawuf? Karena begini, untuk masalah syahwat aja dia memiliki lebih dari berapa istri gitu ya, cukup banyak. Nah, begitu juga masalah kehatan dan kedudukan. Biasanya orang-orang yang bertasawuf itu udah meninggalkan hal-hal duniawi ya, seperti itu kira-kira. Jadi itu tanggapan saya sementara. Thank you. Oke, Bro Daniel, boleh Bang? Ya, tadi Ustadz Suma udah cocokmologi Matius 5 ayat 3 dan Yohanes 10 ayat 30. Kenapa saya bilang cocokmologi? Karena beliau sendiri nggak tahu asbabun nusul atau latar belakang yang ada di dalam Matius 5 ayat 3. Itu semua ada latar belakangnya. Jadi saya sampaikan di sini, Bro Suma, latar belakang daripada perkataan khotbah Yesus di atas bukit, berbahagialah orang miskin karena mereka akan memiliki ya. Dahulu sebelum mereka kembali ke Yerusalem, mereka dibuang ke Babel, dan dalam pembuangan itu mereka selalu menaikkan doa. Ada seorang pemimpin pujian di dalam sinagog itu. Dia namanya, dia seorang Saliah Sibur, seorang pemimpin pujian yang selalu menaikkan doa, ya, Hineni Heyani Mimaas. Inilah kami Tuhan, orang miskin yang melayani. Doa itu sudah 500 tahun sebelum kedatangan Mesias. Dan ketika dia datang, apa yang pernah didoakan dijawab di atas bukit ketika dia khotbah. Berbahagialah orang miskin karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Doa orang Israel di pembuangan di Babel sebagai doa yang mereka memandang diri mereka itu miskin. Karena apa? Mereka sudah kehilangan tanah suci mereka, kehilangan kebanggaan mereka yaitu Yerusalem dan bait suci mereka. Sinagog sebagai ganti tempat ibadah mereka di Babel. Jadi latar belakang dari pengejaran Yesus itu adalah itu. Ada hal yang pernah dialami orang Israel dan itu dijawab di situ. Artinya apa? Apa yang menjadi harapan orang Israel itu akhirnya dijawab di dalam khotbah itu. Jadi gak ngarang ya Bro Suma ya, kalau mau kutip-kutip ayat harus tahu dulu asbabun nusul. Saya pakai asbabun nusul supaya Bro paham, kalau pakai bahasa asing nanti nggak tahu. Jadi masuk lagi ke Yohanes 10 ayat 30. Jadi kalau kutip ayat itu memang gampang untuk dicocokmologikan, tetapi untuk memahami konteks itu memang sangat sulit. Saya lihat Bro Suma ini. Di ayat 28 dan 29 sebelumnya kalau Bro baca, saya akan baca Yohanes 10 ayat 28. Ya, ini ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini memberikan hidup yang kekal. Dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini berbicara tentang hidup yang kekal, dan dia memberi hidup yang kekal. Jadi ketika dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan bertasawuf, atau kalau istilah saudara-saudara kita di seberang Hindu atau Buddha, saya lupa, mereka mengatakan menyatu ya dengan moksat, itu istilahnya apa tuh saya lupa.
itu kan menyatu dengan alam semesta atau menyatu dengan Tuhan gitu ya. Itu bukan seperti itu, bro. Ini dia mau menyatakan bahwa ya dia itulah Allah gitu, yang memberikan hidup yang kekal. Bukan bertasawuf di sini. Jadi nggak ada konsep-konsep tasawuf yang bro kutip itu dari ayat ini yang mengatakan Yesus bertasawuf. Malahan dia itu sedang mengajarkan bahwa dialah sumber itu. Itu aja yang saya katakan, Bang Malikil. Ya. Udah, Bro. Silakan Bro Sumo atau Ustadz Wafi, nanti setelah ini Bro Abdul Qadir. Silakan, Bro. Ya. Gimana, Dek Wafi? Saya atau gimana? Ya, dua-duanya, Bro. Bro berdua punya waktu dua-duanya. Oke, baik. Makasih Bang Herdi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari sananya sehingga dia harus mengambil tubuh manusia dan tubuhnya itu adalah dia sendiri. Nah, disinilah yang saya katakan hulul. Hulul itu menganggap bahwa dirinya itu sudah menjadi Tuhan. Tapi yang terjadi di tubuh Kristen justru orang yang menyatu dengan Tuhan dalam arti kata ma'rifat, ada pada posisi mendudukkan dirinya sebagai orang yang saleh, justru orang itu dianggap sebagai Tuhan. Faktanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di situ merujuk kepada dirinya. Dan di situ dia akui tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti jasad manusianya itu bukan Tuhan itu sendiri. Nah, ini indikasi jelas bahwa kaidah-kaidah tasawuf seperti apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu berlaku. Nah, kalau saudara Daniel tadi mengatakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu tidak bertasawuf, ya. Tapi faktanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Ketika dikatakan, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus ajarkan? Tasawuf. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Tasawuf. Poin-poin tasawuf. Lalu apa yang dikatakan oleh orang yang bertanya, anak muda yang bertanya orang kaya ini? Semua itu telah kuturuti. Apa masih ada yang kurang? Jawab Yesus apa? Jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, juallah semua hartamu, berikanlah kepada orang yang miskin. Ini suhud. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Suhud dia, meninggalkan keduniawian. Bahkan di data lain dikatakan, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Suhud masuk ke kaidah tasawuf. Nah, yang jadi masalah kemudian ketika saudara-saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Padahal dengan sendirinya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi dia mencerminkan orang soleh. Dia bisa membuat orang mati hidup. Dia bisa kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Artinya dia adalah sufi. Dia adalah orang yang dekat, orang yang intim kepada penciptanya, sehingga dia mengatakan apapun yang kau minta dalam nama aku akan dikabulkan. Intim dia dengan Tuhan. Tidak ada hijab, tidak ada tabir pemisah. Itu tasawuf, itu ma'rifat itu. Ya, saya kira begitu dari saya. Nanti Dinda Wafi yang menambahkan. Makasih. Oke, Bro, karena ini nggak ada timernya, ya dikondisikanlah waktunya ya. Oke, lanjut. Oke, siap Bro. Soalnya repot Bro, takut saya kena mute, mau komen di bawah saya sudah dibisukan gitu loh. Jadi langsung saja ya. Ya silakan. Gitu. Indah, soalnya saya tidak pernah membisukan Anda di live saya gitu Bro. Iya, semua masalahnya Bro tidak bisa atur live-nya Bro, itu aja. Lanjut. Nah, saya akan mengatakan bahwa Yesus di dalam perjanjian baru itu adalah orang yang ahli tasawuf.
Itu yang pertama ya. Yesus itu ahli tasawuf. Dalilnya mana? Kalau dia ahli tasawuf, banyak dalilnya. Saya yang pertama akan mengambil literasi yang dibawakan oleh Bro Herdi sendiri. Tadi Bro Herdi waktu open camp dilihatkan itu di halaman 13, Bro. Di sana ada kesimpulan begini, Bro. Ketika para ulama sudah menyebutkan definisi tentang tasawuf, lalu ada kesimpulan di halaman ke-13, Bro, buku Anda yang Anda bawa tadi itu ya. Dengan demikian, tasawuf berarti menjernihkan hati dan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah Yesus orang yang mengembalikan semua ibadahnya kepada Allah? Oh jelas. Di dalam Lukas 6 butir ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa. Jadi ibadah yang dilakukan Yesus selama di dunia itu ditujukan kepada Allah. Begitu. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 8:54 bahwa semua kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu bukan dari dirinya, melainkan Tuhan Bapa Allah lah yang memuliakan dia. Jadi Yesus tidak punya kemuliaan yang muncul dari dirinya sendiri, melainkan diberikan oleh Allah. Jadi saya katakan bahwa Yesus adalah orang yang ahli tasawuf, mengembalikan semua ibadah murni hanya untuk Allah, bukan malah Yesus yang dituhankan. Gitu. Sekian. Oke. Bro Abdul Qadir, silakan Bro. Bro Abdul Qadir, monggo Bro. Iya, oke. Tadi cuma dengar aja ya tentang perkataan dari teman-teman. Bahkan dikatakan ini aja sih, bilang bahwa Yesus menikah aja ya. Naikin dikit Bro volumenya. Iya, dikatakan oleh saudara kita Zuma bahwa Yesus itu menikah gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam tafsir dari surah Ali Imran ayat 39 ya, tentang kelahiran Yahya atau Yohanes ya dalam iman Kristen, itu membicarakan tentang Yohanes yang akan dilahirkan dan dia dijauhkan dari hawa nafsu ya. Dan kalau kita membaca dari tafsir Ibnu Katsir itu seperti halnya Yohanes ya, Nabi Isa pun dijauhkan juga dari hawa nafsu. Dan pada dasarnya bukti secara sah mengatakan Isa juga tidak menikah ya. Di dalam iman Islam pun sampai sekarang tidak ada bukti. Karena Isa itu akan menikah nanti pada yaumil sebelum yaumil kiamah ya, pada kedatangannya ketika dia menjadi hakim yang adil ya, wajihan fi dunya wal akhirat gitu. Dia akan datang dan menikah nanti memang dengan seorang dari Arab kalau nggak salah ya, dan akan mempunyai 2 anak gitu. Cuma itu aja, nggak ada yang ini, karena pemahaman tasawuf ini melanjutkan dari Bro ini aja. Bro Yo. Oke, kawan-kawan yang di live chat, supaya tidak dibisukan, chat yang pantas ya. Moderator juga Bro, kalau dari pihak kita kekristenan yang komen-komen yang menghujat, ya langsung dibisukan aja Bro. Jadi semua ya, supaya komennya teratur ya, wajarlah komennya. Silakan Bro Tom atau Bro Daniel, berdua monggo. Saya kok jadi wasit malam ini, harusnya saya membantah tasawuf ini Bro. Monggo Bro, silakan. Ya nggak apa-apa, sekalian moderator sekalian pembicara kan. Iya, nanti kesannya 4 lawan 2 Bro. Ya lanjut Bro Daniel, monggo. Ya, jadi begini. Bro Daniel, ini kok saya double suaranya ya? Aku turun baru masuk lagi ya. Oke Bro. Oke Bang. Ya, saya sebelum menjawab, saya nanti mau ini ya, menekankan lagi ya yang tadi ditanya Bang Tom. Atau nggak usah nanya lah, saya mau jawab aja langsung. Ketika Ustadz Wafi mengatakan bahwa Yesus naik ke bukit berdoa semalam-malaman,
artinya di sini dia juga menjalankan tasawuf, ya, hidupnya mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan, kira-kira. Saya jelaskan kepada Ustadz Wafi ya. Tadi sudah dikatakan di dalam Perjanjian Lama bahwa memang Mesias itu datang untuk menggenapi Torah. Nah, anak manusia ini atau sang Mesias ini, kalau di Perjanjian Lama, Daud itu sebagai imam, sebagai raja, dia itu pun harus hidup dalam hukum-hukum Torah, hukum-hukum Taurat yang diberikan kepadanya. Ini adalah tipologi. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Inilah yang dibilang dia itu setia, dia itu menepati janjinya, dan dia itu taat pada firman-Nya sendiri. Kenapa saya bilang dia taat? Karena ketika dia datang dalam rupa manusia, dia pun menundukkan dirinya. Orang heran kan? Kok dia Tuhan, kenapa dia nggak langsung aja menunjukkan dirinya itu Tuhan? Kok kayak bersandiwara? Bukan bersandiwara, malah ini akan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, bahwa memang Mesias itu akan seperti itu. Ketika dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku melakukan apa yang disuruhkan, ya kan, kira-kira begitu. Artinya apa? Ketika Allah itu berjanji dia akan datang seperti ini, seperti itu, ketika dia datang, dia melakukan apa yang sudah dijanjikan. Artinya apa? Dia konsisten dengan perkataannya. Orang yang konsisten dengan perkataannya, itu namanya dia itu setia dengan janjinya. Jadi kalau dia ngomong, dia bilang, aku melakukan apa yang disuruhkan. Artinya, dia sendiri konsisten dengan firman-Nya yang dia sudah ucapkan. Masalahnya, dia datang dalam rupa manusia, dan di dalam adat Judaism, manusia itu tidak boleh menghujat Allah dengan perkataan-perkataan langsung, aku adalah Allah. Kan teman-teman Muslim sering nanya kan, di mana dia mengaku. Di dalam budaya Yahudi, kalau orang ngomong itu namanya lason hara, lidah jahat. Itu artinya dia menghujat, dan itu harus dihukum mati. Banyak pekerjaan yang dia belum selesaikan. Jadi tidak sembarangan dia melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan lason hara itu. Nah, ini budaya kultur Yahudi juga harus dipelajari, supaya ketika mendapatkan perkataan Yesus seperti itu, jangan lalu menganggap bahwa oh itu dia manusia biasa. Jadi saya bawakan satu ayat lagi untuk menjawab Ustadz Wafi ketika mengatakan Yesus berdoa. Mungkin Bang Erdi bisa bacakan itu ya, Keluaran 34 ayat 56. Biar Ustadz Wafi paham. Keluaran 34 ayat 56. Bentar ya. Keluaran atau apa, Bro? Keluaran berapa, Bro? Halo? Kemute itu, Bro? Ayat 22. Keluaran berapa? Kejadian aja, Kejadian 14 ayat 22. Kejadian ayat 22. Oke, ya. Ya. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yod-Heh-Vaveh, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kemute itu, Bro. Bang, bukan itu. 22 nomor 16, sorry. 16, oke. Kejadian 22. Sorry. Bawanyalah kembali segala harta benda itu juga Lot, itu? Halo. Kejadian 22. Ini kejadian berapa ya? Oh, kejadian 22. Ayat 16.
Kejadian 22 ayat 16. Katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Hashem, karena berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuh. Oke. Jadi saya jelaskan singkatnya begini, Ustadz Wafi. Allah kami itu, dia bersumpah demi dirinya sendiri, demi namanya sendiri. Kalau Allah saudara bersumpah demi ciptaan kan, demi gajah ya Bang Herdi, atau demi ikan paus saya lupa. Demi kuda yang berlari terengah-engah, demi buatin, banyak. Artinya apa? Artinya konotasinya itu kuda itu lebih tinggi dari dia.